Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat serta karunia sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keberkahan, keutamaan dan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir ya dari pembahasan kita kemarin tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana hukum kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian tentang keutamaan kita membaca sholawat Nabi SAW. Kemudian untuk yang terakhir tentang bagaimana cara kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 3 hadis yang menjelaskan tentang cara kita mengucapkan sholawat kepada Nabi yang dibawakan oleh 3 sahabat. Yang pertama dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah, kemudian yang kedua dari Abu Mas'ud Al-Badri, kemudian yang ketiga dari Abu Humaidin As-Sa'idi, yang pada intinya ketiga hadis ini sama, menunjukkan tentang bacaan sholawat ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin akan kita bahas satu hadis saja karena pada intinya sama, yaitu hadis an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana cara kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Dan sholawat kepada Nabi yang lengkap itu sama persis ya dengan sholawat yang kita baca ketika tahiyat akhir, ketika sholat. Meskipun dari segi bacaan ada banyak sekali riwayat, tapi perbedaannya paling hanya sedikit. Dan kalau itu memang dari hadis yang sahih maka bisa kita pakai semuanya. Nah, yang akan kita bahas di sini dari hadis yang dibawakan oleh Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, kemudian kami mengatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana cara bersolawat kepada engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad." Maka Nabi mengatakan, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ini adalah sebuah lafaz secara lengkap, versi lengkapnya seperti itu. Jadi untuk ketika kita ingin bersolawat dengan cara yang lebih afdal dan lebih utama, maka kita akan pakai solawat yang versi lengkapnya seperti ini. Namun para ulama dalam kitab-kitabnya itu mereka bisa menyingkat untuk cara bersolawat kepada Nabi. Ya, kalau ini tadi versi lengkapnya seperti itu, kalau kita pingin yang versi lebih singkatnya, dan ini dicontohkan oleh banyak para ulama, yang mana mereka para ulama itu menulis dalam kitab-kitabnya tentang bagaimana cara solawat kepada Nabi dengan versi yang singkat itu dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sampai di situ. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya kita pingin yang lebih afdal, maka kita bisa menggunakan yang versi lengkapnya, tapi panjang ya. Tapi kalau kita ingin yang singkat supaya lebih cepat begitu, itu bisa pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini dipraktekkan oleh banyak para ulama. Nah, sholawat ini adalah merupakan sebuah doa, Pak. Sebuah doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad, dan kepada ali Muhammad. Biasanya kalau disebutkan ali, nah itu berarti apa? Menunjukkan apa, Pak? Artinya apa? Keluarga. Biasanya seperti itu. Ali Muhammad berarti keluarga Muhammad. Ali Imran berarti keluarga Imran. Sayyidin, kalau Sayyidina itu tuan, yang mulia begitu. Tapi kalau Ali itu biasanya diterjemahkan dengan keluarga. Nah, karena ini adalah bentuknya doa, maka Ali ini bisa diartikan juga sebagai yang lebih umum, ya. Kalau misalnya kita berdoa hanya ditujukan kepada Ali Muhammad, kita tujukan hanya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka ini doanya cakupannya apa, Pak? Sempit, terlalu sempit. Maka para ulama menerjemahkan Ali Muhammad di dalam sholawat ini bisa diterjemahkan dengan maksudnya adalah pengikut. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bersolawatlah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi supaya cakupannya lebih umum dan lebih luas ya, daripada cakupannya hanya keluarga dari Nabi gitu. Karena ini doa. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah berselawat kepada pengikut Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan kepada para pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah memberkahi para pengikut Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Nah, ini adalah hadis muttafaqun alaih yang sahih ya. Muttafaqun alaih ini adalah
hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadisnya sahih, bisa dipraktekkan cara bersolawat dengan lafadz yang seperti ini. Alhamdulillah, pembahasan tentang sholawat pada kesempatan malam hari ini kita telah selesaikan. Baik jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang baru yang masih sama dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, dengan pembahasan baru yaitu Kitabul Fadail, ya. Kitabul Fadail, yaitu kitab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan. Jadi nanti pembahasan kita itu tentang masalah amalan-amalan dan keutamaan-keutamaannya. Di sini beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Fadail, pembahasan yang pertama yaitu tentang bab fadlu qiraatil Quran, itu tentang bab keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Al-Quran yang sering kita lihat, yang sering kita pegang, ya, bahkan mungkin yang sering kita baca Al-Quran. Tapi mungkin yang kita ketahui dari Al-Quran itu barangkali Al-Quran sekedar ini adalah sebuah kitab suci dari umat Islam. Ini seorang muslim pegangan kitabnya ya ini Al-Quran, mungkin baru sebatas itu. Akan tetapi makna dari Al-Quran itu sendiri itu cakupannya lebih luas daripada sekedar itu. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isi dari Al-Quran itu merupakan wahyu. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita memahami bahwa Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita mendengar bahwasannya orang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu bukan wahyu, Al-Quran itu hanya karangan orang, atau Al-Quran itu buatan manusia, maka kita bisa memberikan argumentasi bahwa hal yang demikian itu tidak benar. Karena memang ada dari pemahaman orang Islam sendiri yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah Al-Muntaj Ats-Tsaqafi. Ada yang tahu artinya, Pak? Al-Muntaj Ats-Tsaqafi. Ini biasanya dibahas di perkuliahan seperti itu. Karena biasanya kalau di kuliah itu ada materi-materi tentang pemikiran-pemikiran umat Islam terhadap Al-Quran. Itu seperti itu dibahas biasanya. Nah, itu ada sebagian dari umat Islam yang punya pemikiran bahwasanya Al-Quran itu muntaj tsaqafi. Al-Quran itu adalah produk budaya. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Al-Quran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah. Akan tapi mereka mengatakan bahwasanya ini hanya produk budaya. Berarti kalau produk budaya artinya Al-Quran itu adalah buatan manusia yang bisa benar dan juga bisa salah. Maka orang yang meyakini hal tersebut, dia enak saja memperlakukan Al-Quran dengan semau dia. Karena sama-sama ini buatan manusia. Tidak beda halnya dengan buku-buku yang lain, karangan-karangan manusia.
Maka kalau sudah punya keyakinan seperti ini, berat Pak. Ya. Apa yang datang dari Al-Quran bisa saja dia katakan, bisa dia bantah, bisa dia tidak akui, dia tidak yakini, bahkan dia bisa melanggar, ya, melanggar justru terus kemudian malah mengkritisi apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Maka pemikiran yang demikian sangat berbahaya. Maka yang pertama kali menjadi definisi Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain Al-Quran itu sebagai kalamullah, Al-Quran munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu betul-betul mukjizat Pak. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan mukjizat Al-Quran itu, sampai sekarang pun sebenarnya kita bisa lihat tentang kemukjizatan Al-Quran. Satu contoh begini, Al-Quran yang setebal itu, yang isinya 30 juz, ya, itu bisa dihafal oleh anak umur 5 tahun. Anak umur 5 tahun Pak. Itu bukan karena kecerdasan anak itu sendiri, tapi memang mukjizat Al-Quran itu ternyata bisa dihafal oleh anak yang umurnya baru 5 tahun. Coba kitab yang lain, apa ada? Ya, anak umur 5 tahun bisa menghafalkan kitab yang isinya berlembar-lembar. Nggak ada yang salah lagi gitu. Kalau Al-Quran kan harusnya plek gitu, ayatnya gitu, nggak ada yang salah. Nah, ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran. Tidak sekedar anak itu cerdas, tapi memang ini merupakan mukjizat yang ternyata Allah bisa berikan kehafalan itu kepada anak yang umurnya baru 5 tahun. Ini bagian dari mukjizat Al-Quran. Itu Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Bahwasanya Al-Quran itu bacaannya, ya, bacaan Al-Quran mengandung nilai ibadah, ya. Al-Quran membacanya saja sudah mengandung nilai ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya apa? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, la aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwasannya alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tapi walakin alif harfun satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini adalah merupakan keutamaan dari Al-Quran, ya. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya saja sudah bernilai ibadah. Bahkan nilai ibadahnya hitungannya tidak per kalimat atau per kata, tapi apa? Per huruf. Per huruf saja itu nanti masih akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam yang berupa Al-Qur'an ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah mengutus malaikat Jibril.
Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sangat bersemangat sekali untuk menerima wahyu itu. Saking semangatnya apa Pak? Apa yang dibaca Jibril dari ayat itu belum sampai selesai sudah langsung ditirukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mau turun satu ayat, belum sampai selesai satu ayat dibacakan langsung ditirukan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi dengan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu dalam rangka terburu-buru, ya. Maksudnya ketika malaikat Jibril ingin menyampaikan satu ayat, maka kamu jangan terburu-buru. Dengarkan dulu apa yang disampaikan malaikat Jibril sampai selesai, baru kamu tirukan. Karena ini saking semangatnya Nabi seperti itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang mengumpulkan Al-Quran dan yang membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan apabila kami bacakan Al-Quran itu, fattabi' qur'ana, maka ikuti bacaannya. Ini ayat yang menggambarkan tentang ketika turunnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kemudian diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal Qur'an lahu fadail azimah. Al-Quran yang Allah berikan kepada kita ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Fadail amah, keutamaan yang secara umum. Dalam ayat-ayat apapun yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu pada hakikatnya semua ada keutamaannya, Pak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan khusus yang ada pada beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran. Satu contoh ini, surat Al-Ikhlas. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa, Pak? Surat Al-Ikhlas itu termasuk thuluthul Quran, ya, sepertiga Al-Quran, ya. Jadi keutamaan surat Al-Ikhlas yang mungkin kalau kita baca ketika sholat itu kok cepat sekali, merasa cepat ketika baca surat Al-Ikhlas, ternyata itu punya keutamaan yang sangat besar. Dia itu keutamaannya adalah merupakan sepertiga dari Al-Quran. Tapi bukan berarti ketika baca surat Al-Ikhlas 3 kali terus khatam Al-Quran, ya, tidak seperti itu. Tapi ini merupakan keutamaannya. Keutamanya itu bisa sampai sepertiga Al-Quran. Dan ternyata kandungan dari surat Al-Ikhlas itu juga sudah mencakup dari sepertiga Al-Quran. Dan surat-surat yang lain juga memiliki keutamaan, termasuk Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk Ummul Kitab, termasuk induknya Al-Quran, ya, surat induknya Al-Quran. Kemudian surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Kemudian ada dalam surat Al-Baqarah namanya ayat kursi, ya, yang biasanya untuk ruqyah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memiliki keutamaan yang lebih khusus, ya, di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, untuk kaitannya dengan Al-Quran, yang bagi lil insan idza qara al-Quran ayatarassal fihi alla yata'ajjal ajlatan. Maka kita ketika ingin membaca Al-Quran hendaknya kita membaca dengan kaidah yang benar, dengan cara baca yang benar, dengan tidak
terburu-buru ketika membacanya. Maka tuntutan orang ketika membaca Al-Quran itu menjadi sebuah kewajiban. Membaca Al-Quran itu harus apa? Harus sesuai dengan kaidah tajwid. Itu menjadi kewajiban fardu ain dari setiap orang ketika membaca Al-Quran. Tapi lalu apa hukum dari belajar tajwid itu? Kalau mempelajari tentang kaidah-kaidah tajwid, ya, mulai dari apa itu idgham, apa itu izhar, terus ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, terus dan lain sebagainya. Kalau kita mempelajari tentang kaidah-kaidah seperti itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah yang benar, itu hukumnya fardu ain, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membaca Al-Quran, ingin belajar Al-Quran sekedar supaya bacaan saya benar, ya, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ingin memperdalam lagi, saya supaya bacaan saya benar juga saya ingin mengetahui tentang hukum-hukumnya. Kemudian nanti saya bisa mengajarkan kepada orang lain tentang ini namanya hukumnya ini. Nah, itu namanya fardu kifayah. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, wa ahutsu nafsi wa iyyakum ala tilawati kitabillah. Aku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menganjurkan kepada diriku pribadi dan orang-orang sekalian untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. La tatrukul Qur'an, janganlah sampai kita meninggalkan Al-Qur'an. Walau fi syahr marrah taqra'uhu kullah, meskipun dalam 1 bulan kita membaca sekali, maksudnya bisa menghatamkan sekali. Ini kata beliau. Au marratain, atau dalam sebulan menghatamkan 2 kali. Au arba'ah, atau bahkan kalau bisa 4 kali. Au asyra marrat, atau 10 kali. Wa antaqra'ahu kulla thalathati ayyam, atau membaca atau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari. Dan ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sangat bersemangat ketika membaca Al-Qur'an, sampai beliau menyampaikan kepada Nabi, beliau mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk membaca Al-Quran, beliau mengatakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran setiap bulannya. Qala qultu inni ajidu quwwatan. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, ya Nabi, wahai Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kalau cuma sebulan sekali menghatamkan, saya bisa lebih dari itu. Faqra'hu fi 20 lailah. Kalau kamu bisa seperti itu, yaudah, hatamkan Al-Quran dalam 20 hari, 20 malam. Qala qultu inni ajidu quwwatan. Kalau cuma 20 hari, saya bisa lebih, ya Rasulullah. Qala faqra'hu fi 7. Kalau begitu kamu kamu hatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Wala tazid ala dzalik, dan jangan lebih dari itu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalli min thalath. Tidaklah orang itu paham ketika membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari.
Artinya apa namanya? Dia bisa mengkhatamkan Al-Qur'an itu kurang dari 3 hari, berarti oh ini orang nggak akan mungkin gitu loh. Maksudnya dia nggak akan mungkin bisa memahami isi Al-Qur'an. Karena tuntutan orang membaca Al-Qur'an itu tidak sekedar membaca, Pak. Ya. Selain memang membaca Al-Qur'an itu mengandung pahala. Ya. Merupakan sebuah ibadah dan berpahala yang besar. Tapi ketika tuntutan seseorang membaca Al-Qur'an itu adalah memahami dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Lah kalau misalnya membaca Al-Qur'an saja misal dalam sehari bisa khatam, lah ini cara memahaminya terus bagaimana gitu. Ya mungkin para ulama ada yang bisa seperti itu ya. Mungkin dia karena memang sudah ahli membaca sekaligus langsung bisa memahami. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalli min thalath. Tidaklah orang itu paham ketika dia menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Maka kita ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak sekedar dibaca akan tapi juga dipahami isinya. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Al-Qur'an. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kalau dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata perintah ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud perintah dari Rasulullah SAW di sini bukan berarti perintah yang wajib. Akan tapi perintah yang menunjukkan bahwasannya ini adalah anjuran yang sangat. Jadi kalau misalnya perintah ini merupakan kewajiban, jadi kalau orang itu tidak membaca Al-Qur'an berarti apa Pak? Berdosa. Maka arti dari perintah yang disampaikan oleh Nabi ini adalah perintah yang sifatnya anjuran yang sangat. Nabi mengatakan bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu nanti dia akan datang di hari kiamat menjadi apa Pak? Menjadi pemberi syafaat ya. Akan memberikan pertolongan bagi orang yang mau membacanya. Nah, ini adalah di antara keutamaan Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an itu dibaca berpahala, ternyata apa yang kita baca dari Al-Qur'an itu nanti akan menjadi penolong bagi kita. Nanti di hari kiamat seperti itu. Dilanjutkan dengan hadis yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya tadi. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahli alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran tahajjani an sahibihima. Rawahu Muslim. Yaitu hadis yang dibawakan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an." Nanti di hari kiamat, kata Nabi, Al-Qur'an itu akan didatangkan wa ahlihi dan para pembacanya. Nanti di hari kiamat Allah akan mendatangkan Al-Qur'an dengan orang-orang yang suka membacanya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an itu di saat di dunia. Jadi sini ada keterkaitan, Pak, antara orang yang suka membaca Al-Qur'an dengan amalan gitu.
Jadi ternyata Al-Quran itu dia akan memberikan pertolongan kepada seseorang itu karena dia selain membacanya juga dia mengamalkan isinya. Karena seseorang itu terkadang orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, orang hanya sekedar membacanya, membaca Al-Quran. Tapi apa ternyata dia tidak mengimani apa yang ada di dalam Quran. Ya sekedar dibaca tapi masa kayak gini sih. Ya, jadi dari apa yang dia baca dari Al-Quran sendiri, dia justru tidak mengimani, tidak percaya apa yang ada di dalam Al-Quran, dan bahkan dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, ternyata nggak pernah sholat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, dia nggak mau zakat. Warka'u marraqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, artinya sholat jamaah, dia nggak mau. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, malah dia masuk zina nggak boleh sih, ya, gitu kan, seumpamanya seperti itu. Tapi dia pintar bacanya Al-Quran. Nah berarti kan apa? Ini adalah sekedar membaca tapi tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini adalah bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang yang membaca Al-Quran tapi dia juga mengamalkan isi Al-Quran. Maka orang yang akan Allah datangkan nanti di hari kiamat dengan Al-Quran beserta pertolongan dari Allah adalah orang yang jenis kedua ini. Selain dia membaca Al-Quran, dia juga mengamalkan isi Al-Quran. Termasuk di dalam hadis ini, taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, kemudian akan menghadap atau datang kepada dirinya surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada dua surat kemudian datang kepada dia. Ngapain? Tahajjani an sahibihima, dia akan menjadi pembela bagi orang yang biasa membacanya di saat di dunia. Jadi di hari kiamat seseorang nanti akan didatangkan dengan Al-Quran, ya. Kemudian kalau dia juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ternyata itu nanti akan datang menjadi pembelanya. Jadi inti dari hadis itu seperti itu, Pak. Karena Al-Quran itu ada dua kemungkinan kata Nabi. Bisa menjadi Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagi kamu, nah gitu. Atau sebaliknya, dia bisa menjadi musuh bagi kamu. Artinya apa? Dia bisa menjadi penolong bagi kita apabila kita membaca dan mengamalkannya. Tapi kalau Al-Quran ternyata bisa menjadi musuh kita, itu ketika kita tidak mau membacanya dan tidak mau mengimani apa yang ada di dalam isinya. Nah ini seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebuah hadis yang pendek dan mungkin sering sekali kita dengar dan barangkali Bapak Ibu sudah pernah menghafalnya, ya. Hadis yang dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah merupakan sebaik-baik manusia. Belajar dan mengajarkan Al-Quran dari sisi lafadznya, ya. Artinya dia belajar cara membacanya. Dia mengajarkan cara membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk guru-guru TPQ ini, berarti masuk ke dalam hadis ini, ya. Dia belajar Al-Quran, belajar secara lafaz, secara cara membaca, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Dan yang kedua, belajar dan mengajarkan secara makna dari Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, kita mempelajari tafsir dari Al-Quran, makna dari Al-Quran itu. Dan ketika kita belajar tafsir Al-Quran, itu tidak bisa kita menafsiri Al-Quran itu dengan kehendak kita sendiri, Pak, ya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mempunyai makna tidak sesuai dengan makna makna katanya gitu. Maksudnya makna perkata gitu. Satu contoh begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mana tidak tercampur keimanannya dengan kezaliman. Nah, dengan tercampur dengan kezaliman. Kalau yang kita bayangkan, yang kita pahami dari kezaliman itu apa, Pak? Ya, berbuat zalim, ya. Berbuat zalim. Mungkin di setiap kita tidak terlepas dari berbuat zalim. Ya, tidak, barangkali itu bukan kezaliman kepada orang lain. Terkadang dengan diri kita sendiri saja kita sudah zalim gitu loh, ya. Kita zalim kepada diri sendiri. Mungkin apa ya? Kita tidak bisa mengatur waktu istirahat kita. Kita paksa untuk bekerja, terus padahal badan kita itu butuh apa? Butuh istirahat, tapi kita paksa untuk bekerja. Nah, ini kan juga zalim kepada diri sendiri. Nah, semua orang tidak bisa terlepas dari kezaliman. Nah, ini Allah mengatakan, yaitu mereka orang-orang yang beriman yang tidak tercampur keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang yang aman dari azab Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Maka para sahabat ketika mendengar ayat ini, waduh, ini keimanan yang tidak tercampur dengan kezaliman. Wah, ini susah ini. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, syaqqa dzalika 'alal muslimin, faqalu ya Rasulullah fa ayyuna la yadzlimu nafsahu. Siapa di antara kami, kata para sahabat, yang tidak pernah zalim kepada dirinya sendiri. Karena ketika mendengar ayat ini, manusia itu udah pada kesusahan. Wah, ini berat ini, zalim. Padahal kita semuanya bisa berzalim, gitu, melakukan kezaliman. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, faqala laisa dzalika, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini. Tapi apa? Innama huwa syirk. Akan tapi yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah maknanya syirik. Nah, ya kan? Beda kalau misalnya kita memahami Al-Qur'an dengan pemahaman kita, mungkin arahnya ternyata berbeda gitu dengan tafsir aslinya. Ternyata kata Nabi yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Dalilnya apa? Oh, Nabi ditanya dalilnya gitu. Alam tasma'u ila ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Tidaklah kalian pernah mendengar, ya, apa yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya ketika beliau sedang memberikan nasihat. Beliau mengatakan apa? Ya bunayya. Ini ternyata ditafsirkan oleh Nabi dengan
ayat yang lain. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Bunyinya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Nah itu. Karena kesyirikan itu adalah merupakan kezoliman yang sangat besar. Maka zolim yang dimaksud dalam ayat yang tadi itu adalah syirik, sebagaimana yang Rasulullah tafsirkan sendiri dengan ayat yang lainnya. Begitu pula ayat-ayat yang lain, Pak. Banyak sekali juga makna-makna yang ternyata kita tidak bisa menafsirkan ayat dengan sekehendak kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan tentang masalah hal ini dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, meskipun itu benar, maka itu salah. Meskipun itu benar, tapi kalau itu pakai pendapatnya, pakai pikirannya sendiri, itu tetap salah. Artinya apa? Metodenya salah gitu loh. Metode dalam berbicara tentang Al-Quran itu salah. Kalau metodenya salah, ya nanti buntutnya akan salah. Maka harus benar dulu metode memahami Al-Qurannya gitu. Dan Rasulullah SAW memberikan kecaman yang sangat berat bagi orang yang ternyata dia menafsiri Al-Quran dengan kemauannya sendiri, dengan pendapat atau dengan pikirannya sendiri. Beliau mengatakan, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata di dalam Al-Quran itu dengan pendapatnya sendiri, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Ini adalah sebuah ancaman dan kecaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang berani menafsirkan Al-Quran itu dengan pendapatnya sendiri. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.